Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Galeri Pena Home Design. Pada kesempatan kali ini saya akan ulas tentang yakin mau beli rumah Prumnas. Rumah Prumnas. Apa sih yang terpikir dalam benak kita tentang rumah Prumnas? Pasti yang terpikir dalam benak kita rumah yang bisa dicicil angsurannya. Nah, saya akan garis bawahi di sini dan saya akan kelompokkan menjadi beberapa kelompok pembahasan. Yang pertama, saya akan bahas dari segi biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk angsuran rumah Prumnas. Semakin kita angsurannya jangka panjang, maka biayanya yang kita keluarkan tentunya juga semakin besar. Itu poin utama. Tapi ada kalanya rumah Prumnas ini juga menjadi solusi bagi orang-orang yang tidak bisa membeli rumah secara cash karena sangat mahal. Yang jadi inti pembahasan saya kali ini dari segi kualitas kekuatan bangunan, apakah bisa direkomendasikan? Ini saya akan cerita sedikit tentang pengalaman saya pada saat pengamatan rumah Prumnas. 1. Masalah utama yang sering timbul itu adalah batas tembok antara tetangga yang satu ke tetangga yang lain. Itu sering terjadi masalah lembab pada tembok rumah. Bahkan yang lebih parah, antara tetangga bisa saling bermusuhan. Karena temboknya juga berhimpitan. Solusi dan saran saya, jika ingin membeli rumah Prumnas, carilah yang rumah Prumnas tembok batas antara tetangga tidak berhimpitan. Masih ada selisih jarak setengah meter atau gitu. Yang kedua, kualitas bahan material yang kebanyakan bercampur kapur. Ini nantinya akan banyak servisan setelah 1 tahun kita tempati. Dan saran saya, carilah rumah Prumnas yang bahan materialnya tidak menggunakan campuran kapur. Terus bagaimana kita mengetahui jika rumah sudah jadi sementara kita tak tahu waktu membangun? Caranya yang mudah, lihat pada bagian tembok apakah ada bergelumbung kecil-kecil atau tidak. Jika ada, pasti memakai kapur. Tips yang kedua adalah gunakan palu atau benda keras lainnya, bisa kayu. Getok pada tembok pelan saja. Jika digetok temboknya itu penyok, berarti rumah materialnya memakai campuran dari kapur. Lalu hal berikutnya yang harus diperhatikan jika ingin membeli rumah Prumnas, lihatlah pondasinya. Sering terjadi pondasi asal-asalan. Saran saya, lihat yang terpenting pada kedalaman pondasinya. Minimal untuk pondasi rumah 80 cm. Jika kurang dari itu, pikirkanlah lagi sebelum membeli, agar nantinya tidak roboh rumahnya setelah 2-3 tahun.
Yang berikutnya adalah perhatikan juga kayu yang digunakan pada bagian atap rumah. Carilah rumah Prumnas yang rangka kayu atapnya bagus, bukan kayu yang digunakan untuk cordak itu. Kebanyakan saya lihat kayu yang digunakan adalah kayu sisa bekas cor-coran itu. Jika rangkanya kayu atap jelek, rumah akan mudah bocor pada bagian atap, karena sering terjadi rumah Prumnas bocor waktu musim hujan pada bagian atap dan talang. Lantas yang jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi hal seperti itu pada kondisi rumah Prumnas kebanyakan? Saya akan jelaskan di sini. Misalkan rumah ukuran 7 kali 12 itu sama dengan 84 meter persegi. Harga tanah sendiri per meter kita anggap saja 500.000. Jadi 500.000 per meter dikali 84 meter persegi sama dengan 42 juta. Itu harga tanahnya saja. Sementara yang dijual rumah Prumnas itu sudah plus tanahnya dan sudah sertifikat. Sekarang saya ambil harga jual kredit. Saya ambil rata-rata adalah 120 juta. Jadi 120 juta dikurangi 42 juta sama dengan 78 juta. Sekarang anggaran 78 juta ini digunakan untuk pembangunan rumah dan pengurusan surat-surat tanah dan yang lainnya. Belum lagi anggaran 78 juta ini dikurangi 8 juta untuk proses pengerjaan rumah. Kebanyakan rumah Prumnas diborongin dengan harga 8-9 juta. Itu pastinya dengan harga minim segitu, pemborong bagi pekerja rumah Prumnas pasti kerjanya tidak maksimal, tidak bisa dikatakan akan menghasilkan yang bagus. Bisa dikatakan asal jadi saja. Dan sisa 70 juta itu pun untuk material dan pengurusan hal-hal lainnya. Belum lagi buat ampral listrik dan lain-lainnya. Jadi sekarang kita sudah tahu kan kenapa rumah Prumnas sering terjadi permasalahan seperti itu, karena material bahan mahal dan keuntungan untuk bisnis properti sangat minim, serta tingginya persaingan harga. Faktor utama pengerjaan kurang bagus karena pemberian upah borongan pengerjaan Prumnas terlalu murah tiap unit. Jadi hasilnya pun juga tidak maksimal. Saya sarankan bagi teman-teman yang memang punya dana lebih, mending jika ingin beli tanah kapling di Prumnasan silahkan, tapi lebih baik untuk membangun sendiri dan memilih material sendiri, karena itu lebih efisien dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Nah, mungkin itu saja sedikit ulasan tentang rumah Prumnas bagi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.